asmara yang hangus terbakar. Beberapa tahun yang lalu adalah pengalaman terkelam dalam hidupku. Ketika itu, aku mendapat permintaan dengan tawaran melejit dari atasan. Namun, ketika itu, mau tak mau, aku harus mengiyakan hal tersebut dengan tanpa alasan. Farhan, kalau kamu mampu memenuhi permintaan saya, bonus kali ini bakal jadi bonus terbesar untuk kamu, ujar Pak Har, atasan di kantorku. Aku sebagai seorang penulis skenario film tentunya paham dengan karakter Pak Har yang selalu ingin filmnya berbeda dan punya ciri khas sendiri. Namun tak jarang aku sebagai penulisnya selalu mengambil resiko besar untuk mewujudkan keinginan Pak Har, termasuk yang kali ini. Setelah berbincang sehari lalu tentang film horor yang akan digarap Pak Har, dia memintaku datang ke kantor tanpa alasan yang jelas. Aku duduk termangu di hadapannya, menimbang-nimbang permintaan serta tawaran besar yang ia katakan. Aduh Pak, tapi bukannya tempat itu sudah ditutup? Suasana menjadi canggung, hanya terdengar gumaman Pak Har yang menatap lembaran-lembaran kertas skenario yang aku bawa. Saya suka sama cerita yang kamu buatan. Apalagi ini based on true story kan, dari temanmu sendiri. Tapi menurut saya, kalau kamu mau merelakan waktu untuk tinggal ya seminggu lah di sana ya, sambil memperbaiki tulisanmu, itu bakal bikin film kita lebih berkesan, ujar Pak Har panjang lebar. Lagi pula ini horor kan? Kita mau mengangkat film yang beda dari yang lainnya. Kalau observasi kamu sebatas dengar dan berkunjung sebentar, ya kalau menurut saya itu kurang, tambahnya lagi. Tapi Pak, tempat itu sudah ditutup sewaktu saya berkunjung, juga sempat dilarang masuk kok. Aku kekeh menolak permintaan Pak Har meskipun sebenarnya aku sempat bimbang sebab tawaran bonus yang diberikan jauh lebih besar. Setelah mendengar alasanku barusan, Pak Har kembali terdiam, dahinya mengerut, urat-urat kepalanya menonjol menandakan ia sedang berpikir keras. Kemudian dia kembali memberikan penawaran. Ya sudah, saya tahu mungkin kamu takut. Kalau gitu coba kamu tinggal di sana beberapa hari saja. Kamu boleh ajak teman atau siapapun itu sebanyak apapun untuk menemani kamu. Semua biaya saya yang tanggung. Waduh, saya nggak berani ambil risiko Pak, kataku sekali lagi berusaha menolak. Pak Har mendengus kesal, dia pun beranjak. Ya kalau gitu saya alihkan ke penulis lain aja. Saya kasih kamu waktu sampai malam ini. Barangkali kamu berubah pikiran. Pak Har lalu pergi dari ruangan meninggalkan aku yang masih terdiam. Pikiranku kalut. Aku langsung merasa membuang kesempatan emas jika sampai menolak permintaan tersebut. Apalagi Pak Har sudah memberi keringanan. Namun aku memang tidak memiliki cukup keberanian untuk tinggal sementara waktu di tempat bekas tragedi kelam yang akan diangkat ke film layar lebar. Aku terus menimbang-nimbang, sekaligus meyakinkan diri untuk menerima permintaan tersebut. Akan tetapi, perasaan buruk justru timbul, entah karena apa. Mengingat terakhir aku berkunjung ke sana hanya sekedar untuk melihat latar dan suasana yang akan aku tulis. Itu saja sudah membuatku merasa mual. Bayang-bayang tentang kejadian besar yang merenggut nyawa banyak orang di sana berhari-hari menghantuiku. Sampai-sampai tiba hari ini, Pak Har kembali memintaku untuk pergi ke sana, bukan sekedar berkunjung, tapi untuk tinggal sementara waktu. Beberapa saat kemudian, setelah aku termenung di ruangan Pak Har, hatiku tergerak. Aku pun beranjak sambil membawa lembaran skenario yang sudah aku tulis, lalu keluar ruangan mencari keberadaan Pak Har. Di lobi kantor, Pak Har sudah berbincang dengan penulis lain mengenai film yang akan digarapnya. Lantas aku buru-buru menghampiri sebelum akhirnya Pak Har menyetujui penulis lain. Setelah saya pertimbangkan, permintaan Bapak bisa saya sanggupi. Besok saya bisa langsung berangkat ke sana Pak. Pak Har berdiri, wajahnya sumringah. Dia pun terkekeh sambil memberikan jabatan tangan. Ya sudah, besok langsung berangkat ya Han. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan semua yang diminta Pak Har, mulai merombak semua skenario yang sudah aku tulis. Bersama dengan itu, aku pun meminta Fajar, teman lamaku yang hampir menjadi korban di tempat kejadian itu, untuk menemani tinggal beberapa hari di sana. Malam sebelum keberangkatan, aku pun berbincang dengan Fajar. Fajar, atasanku minta aku buat tinggal di sana beberapa hari.
Kamu tolong temani aku ya. Aku mencoba membujuk Fajar. Tampak raut wajah yang terkejut mendengar hal tersebut. Gila kamu ya? Itu tempat baru kebakaran seminggu lalu, Han. Bisa-bisanya kamu mau tinggal di sana. Mau cari apa sih? Sentak Fajar tak percaya. Sabar dulu, Jar. Jadi gini, atasanku itu kasih tunjangan kita selama di sana. Terus bonusnya juga gede. Makanya sayang kalau ditolak. Nanti kamu juga pasti dapat bagian kok, sautku. Fajar terdiam, tapi tatapannya kosong menghadap ke bawah. Tiba-tiba saja wajahnya berangsur pucat, seluruh tubuhnya dingin tak karuan. Jar, kenapa Jar? Aku bertanya sembari menggoyangkan tubuh Fajar. Kemudian ia mendongak pelan. Dia menatapku beberapa saat dengan tatapan ketakutan. Tiba-tiba saja Fajar beranjak terbirit-birit keluar. Dia lantas berjongkok di halaman rumahku. Jar, aku membuntuti kemana dia pergi. Kudapati dia sudah berjongkok sambil memuntahkan seluruh isi perutnya yang sedari tadi ditahan. Aku pun menghampiri Fajar. Jelas aku khawatir dengan keadaannya. Jar, sakit. Fajar berdiri, matanya sudah berkaca-kaca setengah menangis. Dia mengusap mulut sambil berjalan sempoyongan. Gak apa-apa, cuma mual sedikit tadi. Kami pun kembali duduk. Melihat keadaan Fajar yang sudah lemas, aku pun tak tega melanjutkan tawaranku padanya. Aku tahu sebab dia tiba-tiba mual itu karena masih terbayang teman-teman satu mesnya yang menjadi korban kebakaran. Cukup lama keadaan menjadi hening. Fajar larut dalam lamunan, sedangkan aku menatapinya dengan kebingungan. Setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya kamu masih trauma ya sama kejadian itu. Aku membuka suara, lantas Fajar menoleh pelan sembari menghela nafas. Ya, kalau dibilang trauma, siapa sih yang gak sedih ngeliat teman sendiri kebakar? Aku mengangguk mengerti. Kejadiannya emang semengerikan itu ya, Jar? Ya, itu karyawan yang masih di dalam pabrik gak bisa keluar. Mayatnya nyatu sama ban-ban yang udah kebakar. Jawab Fajar. Bayangan-bayangan mengerikan itu kembali tergambar di pikiranku. Meskipun tidak mengalami secara langsung, tapi mendengar cerita dari Fajar saja berhasil membuat bulu kuduk merinding. Aku berkali-kali menelan ludah ketika Fajar lanjut bercerita. Sampai sekarang aku belum berani ke sana lagi, Han. Ya, karena kata karyawan yang masih di sana, pabriknya masih bau ban kebakar. Bikin aku ingat sama tragedi itu, ujar Fajar segera. Oke, aku ngerti kok, Jar. Kalau emang kamu masih trauma sama kejadian itu, aku juga gak bakal ajak kamu dulu buat observasi tempat itu, biar aku sendiri yang kesana. Mendengar pernyataanku barusan, raut wajah Fajar menegang. Dia mencekal tanganku, lalu menggeleng. Jangan kesana sendirian. Percaya sama aku, Han. Nyaris tanpa ketakutan Fajar seolah punya kekhawatiran sendiri terhadapku. Namun bagaimanapun aku kekeh meminta Fajar untuk membiarkan aku pergi sendirian. Melihat kondisinya yang belum mampu untuk kujadikan teman, kurasa akan menambah rasa trauma yang dia alami tentang kebakaran besar yang merenggut banyak korban di pabrik tempat ia bekerja. Han, aku ikut. Tapi jangan ngotot tinggal di mes pabrik. Cari kos-kosan aja yang dekat sana. Fajar menambahkan, aku pun mengiyakan. Keesokan pagi kami berangkat hanya berdua memenuhi permintaan Pahar. Kami berangkat dari Jakarta menuju Semarang, kota yang menjadi perantauan Fajar sekaligus menjadi lokasi terjadinya tragedi kebakaran besar yang merenggut banyak nyawa. Pabrik ban di pinggiran kota Semarang. Seminggu lalu tragedi kebakaran itu berlangsung, bahkan ketika kami melintas di sekitaran, aroma bekas kebakaran masih menusuk hidung. Hingga kami berhenti tepat di depan pabrik yang sudah hangus bekas kebakaran. Setibanya kami di sana, aku berhadapan langsung di gerbang pabrik. Indera penciumanku dengan mudah menangkap aroma ban, lalu di sela-selanya tercium aroma daging terbakar yang menguar terbawa angin. Tatapan mataku lantas mengarah pada beberapa sudut pabrik tersebut. Ban-ban yang belum habis terbakar berserakan di mana-mana, perkakas-perkakas. Reruntuhan bangunan juga dibiarkan begitu saja, tidak ikut diangkut oleh petugas pemadam atau polisi setempat. Sejauh mata memandang, hanya pemandangan yang menusuk relung hati. Kami berdiri berdua, tapi rasanya ramai di dalam sana, orang-orang yang memperhatikan kami dengan tidak kasat mata. Ayo, cari kos dulu. Aku yakin masih banyak yang kosong. Fajar menegur lantas membuyarkan lamunanku.
Siang yang terik, jalan raya masih ramai pengendara, namun tak jarang sepasang mata menyempatkan untuk mampir melihat pabrik bekas kebakaran seminggu yang lalu. Terbesit dalam pikiranku, mungkin saja orang-orang yang menyaksikan sama prihatinnya denganku sekarang, meski tidak mengalami secara langsung, tapi perasaan sakit yang menyayat hati itu sempat terasa, apalagi melihat Fajar yang sedari tadi menunduk untuk menutupi tangisnya saja. Aku menduga-duga sekuat apa dia saat kejadian kelam itu menimpa, bertaruh nyawa juga mental menyaksikan satu persatu teman-temannya yang menjadi korban. Sepanjang jalan terdengar isak tangis dari Fajar. Aku tak tega dengannya. Dengan segera aku membawa Fajar mampir ke warung yang letaknya tak jauh dari pabrik tersebut. Kami duduk. Aku membeli 2 gelas es campur. Kesini lagi mas, suara wanita parubaya menegur dengan bertanya. Aku segera mengalihkan pandanganku yang sedari tadi lekat ke jalanan. Ya bu, tugas dari kantor, jawabku segera. Wanita parubaya itu bernama Bu Yem, sang pemilik warung. Terakhir aku berkunjung untuk observasi, kami sempat berbincang banyak. Dia juga mudah menghafal wajahku karena ada Fajar yang sejak awal menemani kunjunganku. Beberapa hari ini warung sepi mas, jarang orang lewat. Wanita itu melanjutkan pembicaraan sembari menunjuk ke bangunan kos yang berdiri di seberang jalan. Kos yang itu penghuninya keluar semua. Tadinya kan yang menghuni karyawan pabrik, tapi gara-gara pabrik yang kebakaran, ya mereka keluar. Aku mengangguk-angguk, tapi tatapanku lekat pada bangunan yang ditunjuk oleh wanita tersebut. Bangunan kos yang berdiri di bagian belakang pabrik dihimpit oleh bangunan-bangunan lain yang tidak tentu penghuninya. Di seberang kos tersebut, jalanan tak begitu lebar menghadap warung Buyem yang terletak di belakang bekas rel kereta api yang kini menjadi lapangan luas dengan semak-semak belukar tinggi. Terus nasib pemilik kosnya gimana bu? Tanyaku penasaran, bukan sekedar ingin basa-basi, tapi memang terfikirkan olehku bagaimana kondisi sekitaran pabrik tersebut setelah terjadi kebakaran. Buyem menggeleng, bibir manyun ke depan. Kasihan oh mas, tempat ini jadi sepi. Orang-orang yang rumahnya di kompleks sebelah kos-kosan aja jarang keluar lewat sini loh sekarang. Mereka itu lebih jalan muter. Biasanya kalau malam banyak pedagang di sini. Sekarang tidak ada sama sekali selain saya. Beber Buyem, aku menelan ludah berkali-kali. Jantungku mendadak berdegup kencang. Cahaya matahari terik memancar, tapi justru aku merasa bulu kuduku menegang. Sedangkan Fajar yang duduk di sampingku sedari tadi hanya diam sambil mengaduk-aduk es campur di hadapannya. Tapi jangan takut mas, apalagi mas Fajar kan udah sering nongkrong di sini toh. Saya di sini buka sampai malam, tambah Buyem. Fajar mendongak, membalas ucapan Buyem dengan senyuman getir. Sesuap demi sesuap es campur masuk ke mulutnya, tapi tak membuat keresahan yang tampak dari wajahnya pudar. Fajar terus saja terdiam, kadangkala tatapannya kosong. Sementara itu, aku sengaja membiarkan Fajar. Barangkali dia memang masih syok atau trauma dengan kejadian tersebut. Untuk menepis kekhawatiranku, aku menyulut sebatang rokok. Asap-asap rokok itu segera keluar mengepul di udara. Han, jangan bakar-bakar gitu ah. Aku terenyak mendengar sentakan Fajar yang begitu keras hingga mengentak meja. Buyem juga terkejut. Ia segera menghampiri dengan keheranan. Ada apa mas? Pandangan Buyem melekat pada Fajar lalu beralih padaku. Buyem kemudian memberikan isyarat dengan menggelengkan kepala agar aku segera mematikan rokok. Kulihat Fajar gemetar, nafasnya tidak teratur. Dia masih menatapku dengan tatapan yang nanar. Tak lama setelah itu, ia membuang muka dengan kasar lalu ia beranjak. Dia pergi ke seberang jalan, entah kemana tujuannya, namun aku tak memperdulikan hal tersebut. Di hadapanku, Buyem mulai berbisik, tangannya sibuk membungkus makanan, tetapi sesekali ia mencuri-curi pandang ke arah Fajar. Mas, mending hindari dulu deh yang berhubungan dengan api, ucap Buyem. Memangnya kenapa ya bu? Buyem menatap ke depan cukup lama, lalu mengelus tengkuknya. Mas Fajar kayaknya masih trauma deh. Dia kan satu dari 20 orang yang selamat dari kebakaran itu. Tapi saya dengar-dengar kondisi Mas Fajar itu yang paling parah. Aku semakin penasaran. Parah? Parah gimana bu? Fajar pulang ke Jakarta aja baik-baik aja kok. Ya itu kan yang orang tahu mas. Pokoknya
Malam saat kebakaran itu, Mas Fajar itu yang terakhir keluar. Dia pas dibawa ke warung saya itu kayak orang linglung. Dia sendiri yang kayak gitu. Katanya dia itu dibawa sama temannya, Mas Kudus, buat keluar tapi nggak ada jalan. Akhirnya Mas Kudus kebakar hidup-hidup di depan Mas Fajar. Ya kalau menurut saya sih wajar kalau dia trauma. Orang Mas Kudus itu teman sekamar di mes. Lanjut Bu ya. Tapi kok Fajar nggak cerita itu ke saya, Bu? Bu yang berhenti sebentar, dia lalu memberikan makanan yang sudah dibungkusnya padaku. Pokoknya jangan bilang kalau kamu tahu cerita ini dari saya. Kasihan. Sudah, ini buat kalian gratis. Oh ya, Mas Farhan sama Mas Fajar di sini sampai kapan? Kalau mau nginep bisa di warung saya saja ya. Kemudian Buya menawarkan, ah enggak Bu, ngerepotin. Nanti biar saya sewa kos-kosan aja di depan. Nggak usah loh Mas, di sini aja. Hitung-hitung juga cara ngebantu Mas Fajar. Aku tidak langsung menanggapi tawaran dari Buyam. Aku menoleh kepada Fajar, mencari keberadaan ia sekarang. Kemudian aku memalingkan wajah lagi kepada Buyam. Soal itu biar saya bicara dulu sama Fajar Ibu. Saya juga nggak enak kalau nanti ternyata ngerepotin Buyem. Buyem hanya tersenyum seraya mengangguk. Ya wis Mas. Aku pun beranjak sembari membawa 2 bungkus makanan dari Buyem. Makasih banyak ya Bu. Aduh saya jadi ngerepotin jadinya. Buyem kembali tersenyum. Alah, gak ngerepotin sama sekali kok Mas. Nanti kalau perlu sesuatu juga boleh mampir lagi. Ya sudah permisi ya Bu. Aku pergi lalu menyeberang jalan, menghampiri Fajar yang masih mondar-mandir di sekitaran kos-kosan. Dia tidak tentu arah. Sedari tadi kulihat dia hanya berjalan memperhatikan trotoar, wajahnya buram. Lantas aku mendekat kemudian menegurnya. Fajar, kuangkat 2 bungkus makanan yang tadi diberikan oleh Buyam. Dari Buyam, ayo makan yuk, aku memekik. Fajar mengalihkan pandangannya ke arahku sambil tersenyum datar. Dia segera menghampiri. Ini dikasihan? Tanyanya. Iya, dikasih gratis. Lumayan kan buat makan siang. Oh ya, tadi juga ditawarin nginep di warung Buyam kalau nggak nemu kos-kosan. Fajar mendadak mengerutkan dahi. Ditawarin nginep di warung Buyam? Dia mengulang ucapanku. Aku mengangguk tanpa ragu. Ya, ditawarin. Lumayan kan? Tapi itu kalau kamu belum nemu kos-kosan aja. Soalnya aku lihat-lihat dari tadi kamu sibuk muter-muter cari kos-kosan. Enggak, aku cuma muter-muter aja. Ya udah, kalau emang ditawarin Buyem, mending kita nginep sekalian aja di sana. Tak kusangka ternyata Fajar menyetujui tawaran tersebut tanpa berpikir panjang. Buyem kan tinggal di warungnya juga. Ya jadi hitung-hitung kita ngeramein. Tambahnya segera aku pun setuju dan langsung mengiyakan. Lalu kami bergegas kembali ke warung Buyam. Gimana Mas? Mau nginep di sini atau nginep di kos-kosan? Dari kejauhan melihat kami, Buyem langsung melontarkan pertanyaan tersebut dengan semangat. Kami sumringah menanggapi pertanyaan tersebut sambil menggeret kursi panjang di depan warung. Kami pun duduk. Kebetulan sekali Bu, Fajar belum dapat kos-kosan buat tempat kami nginep. Dan kami bakal di sini sekitar 5 sampai seminggu lah ya. Nah hitung-hitung kami bantu Buyem juga. Nanti saya bakal bayar sewa nginepnya kok. Aku mengutarakan maksud dan tujuanku datang ke sana tanpa banyak basa-basi. Buyem mendekat ke arah kami. Waduh, lama juga ya Mas. Saya jadi seneng ada yang nemenin di sini. Tapi nggak usah bayar sewa. Juga nggak apa-apa kok. Saya ikhlas menerima tamu di sini. Di sampingku, Fajar menimpali dengan mulut yang penuh dengan makanan yang belum ia telan. Jangan begitu Bu, kami nggak mau ngerepotin. Niatnya kesini kan buat tugas kantor kok. Farhan juga dapat tunjangan buat biaya nginep dan makan. Jadi Buyem gak usah khawatir. Buyem menghela nafas panjang, kemudian mencolek usil lengan Fajar. Betah-betah di sini ya Mas Fajar. Kami pun larut dalam tawa. Lalu lanjut berbincang. Aku juga sempat mengungkapkan keresahanku akan permintaan Pak Har kepada Buyem hingga membawaku kembali ke Semarang. Buyem menanggapi dengan senang, tapi juga khawatir kepada kami. Waktu pun tak terasa kami habiskan untuk berbincang. Bahkan sudah tak terhitung berapa pelanggan yang datang dan akhirnya singgah sebentar ikut bergabung dalam perbincangan kami sedari tadi. Sementara matahari mulai tergelincir dari tempatnya, langit berangsur gelap, lampu-lampu penerangan jalan serentak menyala disusul dengan azan maghrib yang berkumandang kencang mengakhiri perbincangan kami. Buyem menatap langit sembari buru-buru mengemasi wadah-wadah makanan yang sudah habis lalu menggantinya dengan yang baru. Buyem beranjak dari tempatnya, kemudian masuk ke dalam meninggalkan aku dan Fajar yang tersisa di luar.
Tidak ada perbincangan lagi di antara kami. Mataku sibuk berpencar memperhatikan sekitaran, terutama hamparan tanah lapang bekas rel kereta api yang kini ditumbuhi semak belukar tinggi. Mataku membidik semakin jauh ke sana. Tak ada sedikit pun penerangan. Yang tersisa hanyalah plang kereta api, rel-rel yang mulai tidak beraturan sesuai tempatnya, serta beberapa gerbong yang lapuk termakan usia. Lalu bergantian aku menatap ke arah pabrik ban yang kehilangan kehidupan. Jalanan yang sedari tadi ramai pengendara kini mulai sepi, hingga rasa-rasanya kami bisa mendengar rembusan angin yang semakin kencang datang dari hamparan tanah lapang bekas rel kereta api. Udara semakin dingin, bulu kuduk kami menegang bersamaan ketika azan maghrib selesai. Fajar buru-buru berdiri dari tempat duduknya. Dia sudah bergidik ngeri sambil mengangkat kedua bahu. Aku mau masuk, hawanya gak enak, kata Fajar sembari jalan ke dalam warung. Masih terdengar langkahnya dengan suara lantang memanggil Buyem yang masih sibuk di dalam. Kini tersisa aku sendirian di luar. Meskipun perasaanku kian memburuk, apalagi setelah Fajar mengatakan hawa sekitaran tak enak, namun tak dapat kupungkiri, hawa sore menjelang malam itu berbeda jauh dari siang tadi ketika kami tiba di sini. Kali ini sama sekali tak ada orang berlalu lalang, tidak ada juga orang yang berjualan. Walau aku yakin di beberapa kamar bangunan kos di seberang sana masih berpenghuni, tapi seketika senyap. Tidak ada suara-suara manusia sebagai tanda kehidupan di sekitaran sana. Benar kata Buyem ya, kalau malam gak ada yang lewat sini. Kenapa kira-kira ya? Aku menoleh ke kanan dan ke kiri sembari mengelus tengkuk. Tubuhku mulai menggigil kedinginan, tapi aku sungkan untuk masuk. Terlebih Buyem belum menemuiku, sementara Fajar sudah masuk lebih dulu. Terpaksa aku diam di sana cukup lama, hingga akhirnya langit benar-benar gelap. Tampaklah lampu-lampu penerangan jalan memancar sangat terang. Entah menerangi apa dan siapa, karena tak ada yang berlalu lalang atau melintas di sana. Ketika angin berembus semakin kencang, tiba-tiba saja bau gosong menguar. Aku langsung menegakkan punggung, mataku membulat sedangkan hidungku mengendus bau gosong yang baru saja melintasi cuping hidupku. Lantas mataku tertuju pada pabrik yang ada di hadapanku. Tampak dari kejauhan separuh gedung yang terbuka tidak tertutup atap maupun pintu, sehingga aku bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Lantas mataku melihat sekilas semburat cahaya orange dari sana sesekali berpindah lalu terpantul oleh kaca. Aku pun terenyak melihatnya. Tak percaya, aku segera mengusap-usap mata bahkan sampai memicing ke arah sana. Namun ketika aku sengaja memfokuskan pandanganku ke sana, justru semburat cahaya itu hilang begitu saja. Semakin lama bau gosong itu semakin kuat tercium. Bahkan kini bukan hanya gosong biasa, tapi gosong seperti daging yang berbaur dengan karet ban. Merinding bukan main ketika sayup-sayup aku mendengar suara ramai entah dari mana. Aku pun langsung menoleh ke kanan dan ke kiri, namun tak ada siapapun di sekitaran sini. Apalagi suara tersebut semakin kencang terdengar. Tadinya seperti celoteh diakhiri dengan tertawa, dan sekarang menjelma menjadi teriakan kesakitan. Aku bingung, entah dorongan dari mana yang membuat mataku lekat pada pabrik bekas kebakaran itu. Semburat cahaya orange yang tadi melintas semakin lama tampak semakin melebar. Aku menyaksikan dengan jelas bagaimana semburat cahaya itu bermula menjadi kobaran api yang kembali melalap pabrik tersebut. Aku pun terkejut. Aku beranjak sembari berjalan mundur dengan kaki gemetar. Jar, Fajar, sini Jar. Aku berteriak tanpa berpaling dari pandanganku. Jerit kesakitan ikut menyertai ketika kobaran itu semakin besar melahap segalanya yang ada di sana. Seketika aroma ban terbakar menguar lagi, tapi kini ditambah dengan asap-asap hitam pekat yang mengepul ke langit. Fajar, Fajar,
Fajar, teriakanku makin kencang, tapi seolah kakiku tidak ingin beranjak dari sana sehingga aku hanya bisa diam dan berharap Fajar segera keluar. Kesadaranku mulai buyar. Apa yang kusaksikan di hadapanku itu membuat kepalaku begitu sakit, tubuh yang sudah lemah sempoyongan kemudian jatuh tersungkur. Sementara itu pandanganku mulai kabur, tapi yang terakhir terdengar jelas di telingaku hanya suara Bu Yem yang terengah-engah memanggilku. Tiba-tiba aku merasakan tepukan dingin yang mendarat berkali-kali ke pipi, namun tidak juga berhasil menyadarkanku sampai akhirnya aku merasa ada seseorang yang mengangkat tubuhku kemudian dibawa masuk ke dalam warung Buyam. Han, sadaran. Farhan, ini Fajar, sadaran. Suara Farhan membuatku terperanjat. Kepalaku yang tadinya begitu berat tiba-tiba terasa ringan. Setelah mendengar suara Fajar, mataku membulat. Kemudian baru sadar bahwa aku sudah duduk di kursi tamu di dalam warung Buyam. Di sampingku sudah ada Buyam yang membawakan segelas teh hangat, sementara Fajar dia berjongkok di hadapanku dengan wajah khawatir. Kamu kenapa? Pertanyaan pertama yang kudengar dari Fajar setelah tersadar. Akan tetapi, mendengar pertanyaan itu justru membuatku semakin kebingungan. Aku menyundulkan kepala ke depan, melihat dari jendela yang tembus pandang ke arah pabrik. Kok nggak ada, Jar? Fajar pun berdiri, ikut mencari apa dan kemana aku memandang. Nggak ada apa ya, Han? Tanyanya keheranan. Tadi pabrik itu kebakaran lagi, Jar. Serius, aku nggak salah lihat. Aku bersungut-sungut mengatakan itu dengan yakin sebab apa yang kusaksikan tadi memang terasa nyata. Mas Farhan, mending diminum dulu dia tehnya. Buya menimpali, wajahnya sudah pucat pasi sambil menyodorkan segelas teh hangat yang ia bawa. Dia lalu beranjak pergi, meninggalkan aku dan Fajar untuk berbincang. Fajar mengambil alih tempat Buyam. Dia duduk di sampingku dengan segala pertanyaan yang belum usai ku jawab. Dia masih menatap keheranan. Maksudmu apa sih, Han? Kamu lihat apa emangnya? Tanya Fajar segera. Aku menyesap sedikit demi sedikit teh hangat itu sembari berpikir kejadian yang aku saksikan tadi. Tadi aku lihat pabrik itu kebakaran lagi, Jar. Fajar mendekatkan wajah. Dia serius menyimak ucapanku. Ngelindur kamu, Han? Aku nggak ngelindur, Jar. Fajar mengelus dagu, pandangannya lurus ke bawah. Kemudian ia mendongak, menatapku lagi dengan segala kecurigaan. Selain itu, apalagi yang kamu lihat, Han? Aku mengerutkan dahi. Tadi kedengarannya ramai. Ada yang teriak-teriak dari arah pabrik. Apa masih ada karyawan yang kerja di sana ya? Mendengar jawabanku, Fajar lantas terkejut. Dia mundur beberapa jengkal dariku dengan mata membulat dan mulut ternganga. Fajar menggeleng perlahan. Gak mungkinan. Dia terus-terusan menggeleng sambil mengucap kalimat tersebut. Mengetahui sikap Fajar yang tidak terkendali, akhirnya aku pun membuka suara lagi. Mungkin aku yang cuma kecapean, Jar. Ya udah, mending kita istirahat aja, udah malam, kataku sembari beranjak tanpa memperdulikan Fajar lagi. Akan tetapi, aku bukannya beranjak untuk mengistirahatkan diri, namun aku keluar mencari udara segar sekaligus memastikan apa yang kulihat tadi. Duduk di sini, Mas. Buya menegur ketika mengetahui aku keluar lagi. Aku pun mengiyakan, lalu duduk di kursi panjang di atas meja. Buyem sudah sibuk menyiapkan berbagai macam jajanan seperti gorengan juga sate-satean untuk dijual. Jangan ngomong yang aneh-aneh dulu tentang pabrik itu ke Mas Fajar. Saya khawatir sama keadaannya, tambah Buyem. Saya tahu Mas Farhan pasti kaget, tapi Mas Farhan bukan orang pertama yang melihat kejadian itu setelah terjadi kebakaran besar seminggu yang lalu. Lanjutnya, aku yang tengah melumat gorengan langsung tersedak ketika mengetahui hal tersebut dari Buyem. Maksudnya gimana, Ibu? Saya bukan yang pertama. Buya mengalihkan pandangan ke arah dalam warung, memastikan bahwa Fajar tidak mendengar ucapan kami. Lantas Buya duduk di sampingku, bicaranya pelan nyaris berbisik. Asal kamu tahu ya, kenapa daerah sini mendadak sepi? Itu karena tiap orang yang lewat kadang mampir ke warung saya, tapi wajahnya pada pucat. Awalnya mereka ndak mau cerita karena tahu saya tinggal di sini, khawatir kalau saya takut. Lama-lama makin banyak yang tingkahnya aneh. Kadang juga ada yang teriak-teriak sambil lari ke warung. Ternyata mereka bilang mereka lihat yang aneh-aneh dari pabrik itu. Beber Buyem, aku bergidik ngeri.
Mereka lihat apa aja, Ibu? Buyem memicingkan mata lalu menoleh ke arah pabrik. Sesekali juga dia mengelus tengkuk dan pergelangan tangannya. Mereka lihat karyawan mondar-mandir di pabrik, Mas. Pas dipanggil ternyata badannya kosong. Banyak juga yang lihat pabrik itu kebakaran lagi kayak Mas Farhan tadi. Tapi yang sering itu, orang yang dengar itu ada suara teriak-teriak dari dalam pabrik. Serius, Bu? Waduh, saya tadi juga dengar ada yang teriak-teriak dari sana, Bu. Aku menyahut. Buyem segera mengelus dada. Astagfirullah. Nah kan, saya juga sering loh, Mas. Apalagi setelah beberapa hari ini sepi dan jarang orang lewat. Kadang kalau malam ya, pas saya nggak jaga di luar, ada orang yang manggil-manggil mau beli. Tapi pas saya keluar, nggak ada orangnya, Mas. Buyem kembali bercerita. Sering juga loh, orang takut lewat sini gara-gara kecium bau gosong dari arah sana. Anehnya, bau itu keciumnya pas malam-malam aja. Padahal udah beberapa kali petugas pemadam itu datang buat ngebersihin bekas kebakaran karena banyak yang komplain bau. Sampai sebegitunya, Ibu? Iya Thomas, pokoknya banyak kejadian-kejadian ngeri. Makanya penghuni kos daerah sini juga pada pulang karena takut. Karyawan-karyawan yang selamat dari kebakaran juga banyak yang trauma. Lanjut Bu Yom. Tapi Bu ya, kalau boleh tahu Bu, sebenarnya pabrik itu kebakaran karena apa sih? Bu Yom terdiam sesaat, tampak perubahan raut wajahnya yang kini ketakutan. Dia resah sambil sedari tadi membenarkan duduknya yang tidak nyaman. Saya tidak tahu apakah saya boleh cerita soal ini atau enggak, Mas. Ucap Buyem ragu-ragu. Loh, kenapa Ibu? Kalau saya ceritakan, tolong Mas Farhan jaga. Jangan sampai Mas Fajar tahu soal ini ya. Tambah Buyem. Lantas aku meyakinkan Buyem dengan segala cara sampai Buyem akhirnya membuka suara. Saya juga nggak tahu apa ini cuma rumor atau benar terjadi. Tapi yang saya tahu, pemilik pabrik itu sengaja pakai cara kotor, Mas. Aku mengernyit, perbincangan kami pun semakin intens. Ditambah dengan keadaan jalan yang sepi, tanpa seorang pun berlalu lalang, desir angin dari arah tanah lapang bekas rel kereta api yang sedari tadi berembus kemari, juga suara tokek di atas atap warung Buyem membuat kami merasakan ada hawa yang berbeda hadir di sekitaran kami. Yang namanya usaha, gak jarang ada orang yang berbuat curang dengan cara kotor biar usahanya berkembang. Termasuk pemilik pabrik ban itu. Sebelum pabriknya bisa sebesar sekarang, sebenarnya dulu itu biasa-biasa aja. Tapi beberapa bulan kemudian melejit usahanya. Tiba-tiba saja pemiliknya bisa bangun pabrik lebih besar, bikin mes, buka lowongan besar-besaran. Buyem mulai bercerita panjang lebar. Tapi gak jarang loh, saya dengar tiap bulan ada karyawan yang kecelakaan. Saya ndak curiga tadinya, Mas, sampai asisten pemilik pabrik itu sendiri yang bilang ke saya kalau dia mau keluar. Rasa penasaranku merekah, banyak pertanyaan dalam benakku yang ingin kulontarkan sekaligus kepada Buyem. Ada apa dengan pemilik pabrik itu ya, Bu? Buyem kembali terdiam. Perasaan saya jadi gak enak loh, Mas. Dia berceletuk demikian, lirikan mata Buyem tidak henti-hentinya mengarah pada pabrik tersebut. Bersama dengan itu, tiba-tiba saja tercium kembali aroma ban terbakar di sekitaran kami. Buyem ketakutan, aku pun bergidik ngeri. Pemiliknya itu pakai sejenis pesugihan. Saya tidak tahu benar atau enggak, Mas. Itu pun saya tahu dari asistennya terakhir ketemu. Sampai akhirnya pabrik itu kebakaran seminggu yang lalu. Asisten pemilik pabrik yang bersangkutan juga ikut jadi korban, kebakar di dalam kantornya. Cerita itu selesai, Buyem buru-buru memberesi dagangannya. Loh, kenapa diberesi, Bu? Tanyaku keheranan. Buyem sudah ketakutan, tangannya gemetar. Saya mau tutup warung aja, Mas. Kalau udah malam gini juga nggak ada yang beli. Buyem masuk membawa dagangan yang sudah dibereskan. Meskipun sebenarnya aku tahu bahwa Buyem sudah ketakutan setelah ia bercerita panjang lebar tentang pabrik ban tersebut, entah benar atau tidak. Tapi dari cerita Buyem barusan justru membuat rasa penasaranku memuncak. Menarik juga ya kalau bisa dicari tahu. Bisa jadi skenario filmku bakal lebih bagus nih. Aku bergumam seorang diri. Malam semakin larut, warung sudah tutup, Fajar sudah terlelap di dalam kamarnya, sementara Buyem entah di mana keberadaannya. Aku tidak ingin menyia-nyiakan kedatanganku kemari di luar. Aku termangu seorang diri, menatap jalanan kosong sedari tadi sembari menghisap batang rokok kelima. Pikiranku berkutat pada skenario film yang aku genggam. Benar kata Bahar, aku memang harus merasakan langsung.
Skenario itu kututup batang rokok yang belum habis lantas kumatikan. Aku pun masuk karena tak kuasa menahan kantuk. Di dalam kamar Fajar sudah terlelap. Aku juga mulai merasakan tubuhku pegal-pegal. Akhirnya aku pun merebahkan tubuh seketika terlelap begitu saja. Akan tetapi, di sela-sela tidurku tiba-tiba tercium lagi aroma ban terbakar lagi dan lagi, disusul dengan sayup-sayup suara ramai orang-orang yang menjerit ketakutan. Aku pun terenyak bangun dari tempat tidur dengan nafas terenganga. Aku menoleh ke arah Fajar. Dia masih tidur pulas di tempatnya, sementara suara ramai itu semakin kencang terdengar. Jantungku berdegup kencang. Sebentar-sebentar, aku meraup wajah untuk memastikan apakah yang kudengar kenyataan atau hanya mimpi. Namun, sekitar 5 menit terjaga, aku justru semakin mendengar dengan jelas teriakan-teriakan tersebut. Lantas, aku turun dari tempat tidur, memberanikan diri untuk mengintip keluar. Ketika sepasang mataku menangkap tempat sepi nan gelap yang menjadi tragedi kebakaran besar, ternyata tak ada apapun di sana. Tak ada hal-hal yang menimbulkan teriakan-teriakan tadi. Aku cari tahu, tekadku bulat, segala ketakutan segera kutepis. Aku pun keluar mencari celah masuk ke dalam pabrik tersebut. Pagar duri masih terpasang di sepanjang jalan masuk menuju pabrik tersebut. Garis polisi rapi memberi pembatas pada tempat-tempat yang sensitif. Lama aku terdiam mencari celah untuk masuk. Akhirnya aku menemukan pagar beton yang berlubang dan tidak tertutupi pagar besi. Aku melangkah masuk. Mataku lantas berpencar memandangi bangunan-bangunan yang tampaknya menyakitkan. Berkali-kali juga aku merasa ngeri. Setiap melangkah semakin ke dalam, aku menyusuri setiap bangunan pabrik tersebut. Tapi yang aku temukan hanya tumpukan ban terbakar. Namun sesekali juga aku menangkap sesuatu tak menyenangkan. Di setiap sisi pabrik tersebut, sekelebatan bayangan hadir, seolah menuntun jalanku kepada sudut-sudut yang belum aku singgahi di pabrik tersebut. Tiba-tiba saja perasaanku tidak enak. Di satu bangunan yang paling rusak, nafasku tiba-tiba tercekat. Aku tidak mendapatkan sedikitpun oksigen di dalam sana. Rasanya dadaku seperti disayat-sayat. Aku merintih kesakitan sambil duduk berlutut. Entah mengapa, rasanya pengap. Paru-paruku seperti dipenuhi oleh asap sampai berkali-kali terbatuk. Di dalam bangunan tersebut, hawa menjadi semakin panas sehingga peluk keringat berhasil membasahi sekujur tubuhku. Ketika aku berusaha keluar dari sana, tubuhku menjadi berat, bahkan sekedar berdiri saja tidak sanggup. Bauku berat, kakiku juga seperti ditimpa sesuatu yang berat dan panas. Lantas aku berteriak meminta tolong kepada siapapun, berharap Bu Yam atau Fajar mendengar teriakanku. Akan tetapi suaraku seolah teredam, tenggorokanku keluh. Begitupun dengan lidahku. Aku pasrah, berakhir terkapar di dalam sana. Dari pandanganku yang menghadap ke atap, semburat cahaya orange turun melahap bangunan tersebut. Mataku membulat, aku kelabakan. Dengan lantang aku berteriak, mengeluarkan seluruh tenaga yang tersisa. Sambil merangkak keluar, aku buru-buru menggapai apapun yang ada di sana. Sungguh kejadian yang mungkin tidak bisa diterima sebagian orang, namun mendapati diriku yang ada di sana dengan kondisi yang kurang lebih sama seperti yang dirasakan para korban, aku pun tahu bagaimana ketakutan serta kesakitan mereka yang terbakar hidup-hidup di dalam sana. Jeritan-jeritan disertai tangis mengepung. Meskipun hanya aku seorang diri di dalam sana, tapi rasanya ruangan tersebut semakin pengap. Aku bisa mendengar seseorang berbisik padaku, meminta tolong mengangkat balok kayu yang menindih kakinya. Tak bisa kupungkiri bahwa ketakutanku memuncak dalam sekejap, tetapi hawa panas yang semakin menggerogoti tubuhku membuatku hanya pasrah. Samar-samar akhirnya mataku menangkap seluruh bangunan ini terbakar oleh api dengan aku di dalamnya.
Lantas aku kehilangan kesadaran, tidak ingat apapun lagi sampai tiba suara Buyem kembali memanggil, disertai tepukan keras yang terasa panas mendarat ke pipiku. Aku terenyak, berteriak kencang-kencang. Ketika aku tersadar, aku sudah dibaringkan di kursi tamu. Fajar dengan raut wajah khawatir dan peluh keringat yang membanjiri pelipisnya sibuk mengompres dahiku, sementara Buyem membawakan minyak angin mengoles-oleskan sambil memijat kakiku. Aku bangun dengan keadaan linglung. Saya kenapa, Bu? Ya Allah, Mas, untung kamu tidak kenapa-napa. Gemetar suara Bu yang mengatakan hal tersebut. Jangan sekali-kali pergi ke sana sendirian, Thomas. Kita tidak tahu apapun yang ada di dalam sana. Tambah Buyem yang tiba-tiba saja menangis di hadapanku. Aku masih tak mengerti dengan kondisiku saat ini. Apalagi setelah melihat reaksi dari Fajar dan juga Buyem. Maaf, Bu, saya masuk tanpa izin ke sana. Ya, Buyem itu beneran. Dan sekali-kali masuk ke sana sendirian. Kamu nggak tahu betul apa yang terjadi di sana. Fajar kembali berujar. Mas, apa yang saya ceritakan tadi mungkin aja masih berlaku sampai sekarang. Kita belum punya penangkal yang bisa menghalau energi buruk dari pabrik itu, Mas. Lanjut Buyem, kemudian Fajar dan Buyem saling pandang. Fajar, yang sejak awal bersamaku dan tak banyak bicara, akhirnya membuka suara. Aku tahu betul apa yang terjadi di dalam sana. Tolong batalkan skenariomu. Batalkan niat Pahar buat film tentang pabrik itu juga. Katanya dengan tegas. Aku terbedong. Tawaran besar yang diberikan Pahar memang menggiurkan, tetapi mengingat sesaknya kejadian janggal yang bahkan menimpaku sendiri, membuatku tersadar untuk menghargai para korban. Sampai sekarang keluarga korban belum sepenuhnya dapat penjelasan. Kasihan mereka. Aku nggak mau kalau ini sampai berimbas lebih buruk. Ingat, kamu nggak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Fajar melanjutkan. Buya mengangguk pelan di sampingku. Mas Fajar udah cerita semua ke saya. Jangan ambil resiko ya, Mas. Saya takut mengancam keselamatan Mas Farhan. Kejadian yang menimpaku tadi mungkin bukan datang tanpa alasan, tapi pastilah ada tujuan meski tidak secara langsung dapat diterima dengan akal sehat manusia. Merasakan bagaimana rasanya panas kobaran api perlahan melahap tubuh, ketakutan diri sendiri dan ketakutan orang-orang lain yang menjadi korban membuatku mengerti, terlepas dari apakah benar ada sangkut paut perbuatan jahat pemilik pabrik tersebut yang membuat arwah para korban tidak tenang. Semoga segala hal yang menyangkut kejadian tersebut, termasuk keluarga korban, dapat menerima dengan lapang dada, sekaligus apapun yang menjadi sebab tragedi kebakaran besar tersebut, semoga segera mendapat kejelasan. Akhirnya aku pun pulang, tidak melanjutkan rencana untuk mengangkat tragedi kebakaran pabrik tersebut untuk menjadi sebuah film sesuai dengan permintaan Pahar untuk menghormati para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjaga perasaan Fajar terhadap rekan-rekannya yang ikut dalam tragedi tersebut. Akan tetapi, aku masih sering merasakan hal-hal janggal. Meski aku sudah kembali ke Jakarta, tidak habis sampai di situ saja. Hampir setiap malam, hawa sekitar cenderung panas, tubuhku rasanya seperti terbakar, entah karena sebab apa. Ada yang ikut kekamuhan, kata Fajar terakhir kali sebelum akhirnya aku hilang kontak dengannya. Fajar mendadak tidak terdengar kabarnya. Berulang kali aku mencoba mencari tahu dan mencoba menghubungi Fajar, mulai dari rekan lama hingga keluarganya. Tidak ada yang tahu keberadaan Fajar. Selesai. Wow, kisah dari di sini. Bagaimana di sini? Asli ngeri banget ya. Dan sepabrik ya, pabrik ban yang ada di Semarang yang baru seminggu kebakaran, tiba-tiba nekat juga sih Fajar kalau menurut saya. Oke lah, nggak masalah ya Fajar mau sekedar apa sih namanya buat kepentingan film ya. Tapi di sini seharusnya dia tidak mengajak Farhan, karena biar bagaimanapun Farhan ini pasti masih punya rasa trauma yang tinggi dan sangat tidak dianjurkan tuh, karena secara kejiwaan dia masih terguncang melihat teman-temannya yang terbakar hidup-hidup itu. Wah, nggak banget deh. Dan di sini Farhan juga kenapa mau ya? Dan ya apalagi terakhirnya ternyata ada sosok yang mengikuti Fajar tuh. Dan ini ya konsekuensi yang harus dihadapi oleh si Fajar sendiri, karena menurut saya benar-benar nekat.
Dia harusnya mengajak orang lain, seandainya dia nekat tergiur sama uang, nggak harus ngajak Farhan. Karena kan buat apa juga dia ngajak Farhan, dia kan harusnya masuk, nggak bisa juga masuk ke dalam karena pasti masih dikasih polis lain tuh seminggu kebakaran itu nggak akan bisa dimasuki orang lain. Apalagi ini adalah sebuah pabrik, tapi yang jelas memang satu tragedi apalagi kebakaran dan merenggut banyak nyawa itu pasti akan merubah situasi di tempat itu maupun di lingkungan sekitar menurut saya ya. Karena banyak terjadi juga hal-hal seperti ini dan overall kisahnya keren banget ya bagaimana Mistini membungkusnya ini dengan sangat dark menurut saya. Keren pakai banget, terima kasih Mistini atas kisahnya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe-nya Ilo Bercerita, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah pribadi yang berdasarkan kisah nyata ya, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.